Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mengangkat tema pembahasan yaitu tentang aplikasi Telegram. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Telegram. Telegram dahulu merupakan fasilitas kantor pos yang digunakan oleh orang untuk mengirimkan pesan tertulis jarak jauh dengan cepat. Tapi setelah teknologi berkembang cepat, fasilitas ini tergerus dan tidak lagi digunakan. Sekarang nama Telegram diambil oleh sebuah startup sebagai julukan untuk aplikasi yang mereka kembangkan, seperti Telegram aslinya. Aplikasi ini juga difungsikan untuk mengirim pesan tertulis, hanya saja dengan fitur interface dan melalui perangkat smartphone, tablet, dan desktop. Yang kedua yaitu tentang sejarah Telegram. Aplikasi Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara yaitu Nikolai dan Pavel Durov. Keduanya saling berbagi tugas. Nikolai Durov fokus pada pengembangan aplikasi dengan menciptakan protokol MT-Proto yang menjadi motor bagi Telegram. Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui pendanaan Digital Fortress. Telegram memulai debutnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2013 ke perangkat iOS, kemudian ke Android pada tanggal 20 Oktober tahun 2013. Artinya, Telegram baru berumur kurang lebih dari 3 tahun. Namun, prestasi Telegram tak bisa dibilang buruk, justru cenderung memukau. Di bulan Oktober 2013 saja atau di tahun pertamanya, Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. Angka ini melonjak tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014 atau kurang lebih dari 6 bulan kemudian. Per bulannya, pengguna Telegram menyentuh angka 35 juta dan terus meningkat ke angka 50 juta pada bulan Desember tahun 2014. Setahun kemudian, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 60 juta per bulan dan merangkak cepat ke angka 100 juta pada bulan Februari tahun 2016. Peningkatan super cepat ini tak lain menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik apa yang dihadirkan oleh Telegram. Sesuai dengan latar belakangnya, tujuan dari bisnis ini adalah Pavel tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti ia membuat aplikasi Vkontakte. Dia hanya ingin mempunyai sebuah aplikasi yang mengutamakan keamanan. Jadi Pavel ini mengajak saudaranya Nikolai untuk membuat aplikasi Telegram itu dengan tujuan ingin mempunyai sebuah aplikasi pengirim pesan dengan mengutamakan privasi. Nah, yuk kita cari tahu siapa mereka berdua ini. Nah, dari kedua foto tersebut, itu adalah penggagas aplikasi Telegram, yang mana pada foto sebelah kiri adalah Pavel Durov, yang merupakan CEO Telegram dari dulu sampai sekarang, dan dia juga merupakan penggagas atau yang memiliki ide dalam pembuatan aplikasi ini. Sedangkan pada foto di sebelah kanan, itu adalah saudaranya atau kakaknya yang bernama Nikolai Durov. Dia ini bertugas sebagai fasilitator saja. Nah, berikut rekam jejak dari Pavel Durov. Pria asal Rusia ini lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 di Petersburg, Rusia. Meski begitu, ia menghabiskan masa kecilnya di Torino, Italia karena si ayahnya ini atau Valery Durov itu bekerja sebagai dosen ilmu filologi atau sejarah bahasa di sana. Pendidikan Pavel ini dimulai dari sekolah dasar di Torino, Italia, lalu melanjutkan pendidikan menengah di Petersburg pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi lebih tinggi yaitu kuliah di Akademi Gymnasium di Petersburg dengan mengambil jurusan filologi yang merupakan jurusan yang sama yang diajarkan oleh ayahnya sebagai dosen. Nah, di tengah masa kuliahnya ini, dia belajar bagaimana membuat bahasa pemrograman. Jadi dia itu dekat dengan kakaknya dan mereka ini sama-sama paham akan bahasa pemrograman. Dan dari keahliannya ini, akhirnya minat Pavel ini ternyata menghasilkan sesuatu. Ia merilis aplikasi perpustakaan online. Jadi semua mahasiswa dan dosen pun ini mendukung Pavel untuk mengembangkan aplikasi layanan forum yang berada di universitas dia. Seiring berjalannya waktu, kemampuan Pavel di bidang pemrograman berkembang.
Bahkan ia sempat berencana untuk merilis jaringan sosial untuk mahasiswa, tetapi rencana ini gagal karena sumber daya dan dana yang dibutuhkan itu masih kurang. Setelah lulus dari kuliah dari universitasnya pada tahun 2006, Pavel ini memulai untuk membuat aplikasi VKontakte. VKontakte ini adalah aplikasi media sosial berbahasa Rusia yang cara kerjanya itu mirip dengan Facebook. Aplikasi ini pun menjadi sangat populer dan bertambah besar hingga lebih dari 350 juta pengguna. Setelah era VKontakte berakhir karena pemerintah Rusia, Pavel ini memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi dari Rusia. Nah, kedua saudara ini, Pavel dan Nikolai ini, memiliki rencana cadangan. Mereka diam-diam mendirikan sebuah perusahaan di Buffalo, New York dengan menerbangkan beberapa karyawan setianya yang pada saat itu bekerja di VKontakte ke Amerika Serikat. Nah, proyek rahasia tersebut itu adalah sebuah aplikasi Telegram yang merupakan aplikasi chatting yang membuat sangat sulit bagi pemerintah untuk memata-matai para penggunanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas permasalahan dan pencapaian Telegram. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saugila Diasana, biasa dipanggil Asa, NPM 2108201042. Oke, langsung saja ke permasalahan. Kendala yang pernah dialami Telegram. Pada bahasan kali ini akan ada 3 permasalahan yang dibahas. Yang pertama, server down. Server down ini merupakan masalah yang lumrah dihadapi oleh bisnis digital. Tak terkecuali Telegram. Tentunya, permasalahan ini tidak muncul 1-2 kali saja. Akan tetapi, pada bahasan kali ini, saya akan membahas permasalahan server down yang lumayan besar, yaitu terjadi pada Rabu 20 September 2017, sekitar pukul 15 WIB. Server down ini mempengaruhi pengguna di Asia, termasuk Indonesia. Masalah ini berasal dari jaringan utama server di Singapura. Penyebabnya adalah pemadaman daya utama di pusat data center di Singapura. Sekitar pukul 16.30, Telegram mengabarkan layanan ini sudah mulai bisa dipakai lagi. Telegram pada saat itu langsung membuat pengumuman melalui Twitternya bila terjadi sebuah permasalahan di server utama. Oke, lanjut ke permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua adalah kebocoran data. Ini terjadi pada Januari 2021. Telegram mengalami kebocoran data setelah peretas tak dikenal mengekspos detail pribadi penggunanya di forum darknet. Basis data tersebut berisi nomor telepon, ID pengguna Telegram, dan informasi sensitif lainnya. Database yang terekspos berukuran sekitar 900 MB. Data yang diretas merupakan data lama, ya. 84% diantaranya dikumpulkan sebelum pertengahan 2019, dan sekitar 60% diantaranya sudah tidak relevan. Data-data bocor tersebut 70% adalah milik akun pengguna di Iran dan 30% sisanya berasal dari Rusia. Sebelumnya, kasus kebocoran data pernah dialami Telegram. Pada Juni 2019, Telegram mengalami serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang mempengaruhi pengguna di Amerika Serikat, Hong Kong, dan negara lain. Pada saat itu, Telegram turun ke Twitter untuk memberitahu penggunanya. Dengan kasus kebocoran data ini, Telegram sempat angkat bicara dan menyatakan bahwa kerentanan fitur ekspor kontak bawaan adalah perhatian utama untuk semua aplikasi Messenger. Permasalahan ketiga adalah diblokir di beberapa negara. Indonesia bukan salah satunya negara yang menutup akses ke layanan Telegram. Ada 3 negara lain, yaitu Rusia, Iran, dan Cina. Rusia pernah mengancam memblokir Telegram karena mereka tidak memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perusahaan di balik Telegram. Regulator komunikasi Rusia menuduh Telegram melanggar peraturan mereka. Kemudian ada Iran. Iran berdasarkan keputusan pengadilan menutup layanan panggilan suara Telegram. Padahal menurut CEO Telegram Pavel Durov, aplikasi Telegram cukup populer di Iran dengan 40 juta pengguna aktif. Pemblokiran itu diduga bermotif politik karena terjadi setelah penangkapan belasan orang yang menjalankan saluran reformis di Telegram. Pemblokiran di Iran juga diperkirakan untuk melindungi perusahaan ponsel domestik. Selanjutnya ada Cina.
Cina telah memblokir Telegram sejak 2015 lalu karena membantu pengacara HAM yang saat itu menjadi target negara berkoordinasi untuk menyerang pemerintah. Di Indonesia sendiri, Telegram diblokir dengan alasan banyak kanal bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, dan informasi lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah proses diskusi bersama pemerintah, Telegram akhirnya menuruti permintaan untuk menghapus kanal-kanal yang melanggar aturan perundang-undangan di tanah air. Per 1 Agustus, blokir Telegram di Indonesia resmi dicabut. Oke, kita masuk ke pencapaian. Pencapaian yang akan dibahas adalah seputar penggunaan Telegram. Misalnya, pertumbuhan pengguna dan jumlah pengguna. Pertumbuhan pengguna per tahun mencapai rata-rata 100 juta pengguna. Ya, pada tahun 2018, Telegram memiliki 200 juta pengguna aktif bulanan. Kemudian, tahun 2019, jumlahnya naik menjadi 300 juta pengguna. Begitu pula tahun 2020 dan 2021. Konsisten tumbuh 100 juta pengguna. Dari 400 juta menjadi 500 juta pengguna aktif bulanan. Pertumbuhan pengguna aktif bulanan Telegram konsisten bertambah rata-rata 100 juta per tahunnya. Pada tabel apps rank by number of downloads, Telegram berada di posisi 7 pada tahun 2020. Selanjutnya adalah tercatat ada penambahan 25 juta pengguna aktif hanya dalam 72 jam saja. Hal ini tercatat pada minggu pertama bulan Januari 2021. Pengguna aktif Telegram yang baru tersebut berasal dari berbagai negara. Rincian pengguna aktif Telegram yang baru bergabung adalah 38% dari wilayah Asia, 27% dari wilayah Eropa, 21% dari wilayah Amerika Latin, dan 80% dari wilayah MENA, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ya, bersamaan dengan pencapaian tersebut, Pavel Durov yang merupakan pendiri Telegram menyampaikan orang-orang tidak lagi ingin menukar privasi mereka dengan layanan gratis. Mereka tidak ingin lagi disandra oleh monopoli teknologi yang tampaknya berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa saja selama aplikasi mereka memiliki pengguna yang kritis. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pencapaian Telegram di Play Store. Ya, bisa dilihat pada saat gambar ini diambil, Telegram sudah memiliki 500 juta install. Di sini, Telegram mendapatkan rating 4,3 dengan 8 juta lebih responden. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman, agar channel kita berkembang. Terima kasih.